Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wadin wa ala alihi wassobihi ajmain amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabiatnya, serta kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Ibu Nastiti Novitasari SPD MPD, yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman pendidikan masyarakat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Armiati Trijayanti dengan NPM 202103117, perwakilan dari kelompok 4 selaku pembawa acara. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Andre Oktasepik sebagai pemateri pertama dan kedua, dan yang kedua ada Nur Indah Lestari Kusuma sebagai pemateri ketiga dan keempat, dan yang ketiga ada Nurul Khotimah sebagai pemateri kelima dan keenam, dan yang keempat saya sendiri Armiati Trijayanti sebagai pemateri ke-8. Untuk mengefektifkan waktu, saya persilakan kepada pemateri pertama dan kedua yang akan dibacakan oleh saudara Andre. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian peserta didik. Menurut Undang-Undang Sisdiknas, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Jadi, bisa diartikan bahwa peserta didik adalah seseorang yang terdaftar dalam suatu jalur atau jenjang dan jenis lembaga pendidikan yang selalu ingin mengembangkan potensi dirinya baik pada aspek akademik maupun non-akademik melalui proses pembelajaran yang diselenggarakan. Selanjutnya, tujuan pengelolaan peserta didik. Tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan atau sekolah. Sekolah tidak hanya mendidik siswa dalam aspek kognitif saja, tetapi juga mengembangkan aspek-aspek lainnya, termasuk aspek sosial. Maka dari itu, sekolah juga harus memperhatikan kegiatan dan manajemen peserta didik untuk menghasilkan peserta didik yang efisien dan sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Tujuan manajemen peserta didik untuk menghasilkan peserta didik yang efisien dan sesuai dengan tujuan pendidikan itu sendiri. Tujuan khusus pengelolaan peserta didik yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Selanjutnya, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Lalu, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tujuan khusus dari pengelolaan peserta didik, sebagaimana yang telah disebutkan di bawah ini. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan psikomotor peserta didik. Yang kedua, menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Dan yang ketiga, menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Dengan terpenuhinya tujuan-tujuan di atas, diharapkan peserta didik dapat mencapai kesejahteraan hidup yang lebih lanjut, dapat belajar dengan baik dan tercapai cita-cita mereka. Adapun fungsi pengelolaan pendidikan, menurut tim dosen, fungsi manajemen peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosial, aspirasi kebutuhan, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Yang selanjutnya kita masuk ke fungsi manajemen peserta didik, dirumuskan sebagai berikut. A.
Fungsi yang berkenaan dengan individualitas peserta didik ialah agar mereka dapat mengembangkan potensi-potensi individualitasnya tanpa banyak terhambat. Potensi-potensi bawaan tersebut meliputi kemampuan umum atau kecerdasan, kemampuan khusyuk atau bakat, dan kemampuan lainnya. B. Fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik ialah agar peserta didik dapat mengadakan sosialisasi dengan sebayanya, dengan orang tua dan keluarganya, dengan lingkungan sosial dan masyarakatnya. Fungsi ini berkaitan dengan hakikat peserta didik sebagai makhluk sosial. Lalu C. Fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik ialah agar peserta didik tersalur hobi, kesenangan, dan minatnya. Hobi, kesenangan, dan minat peserta didik demikian patut disalurkan. Oleh karena itu, ia juga dapat menunjang terhadap perkembangan diri peserta didik secara keseluruhan. Dan yang terakhir, ada D. Fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik ialah agar peserta didik sejahtera dalam hidupnya. Kesejahteraan demikian sangat penting karena dengan demikian ia akan juga turut memikirkan kesejahteraan sebayanya. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang langkah-langkah pengelolaan peserta didik. Yang pertama, sistem penerimaan peserta didik baru. Sistem penerimaan peserta didik baru terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, sistem promosi, merupakan penerimaan peserta didik baru yang sebelumnya tanpa melakukan seleksi. Yang kedua, sistem seleksi. Nah, sistem ini terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, sistem seleksi berdasarkan daftar nilai EBTA murni atau DANEM. Yang kedua, berdasarkan penelusuran bakat, minat, dan kemampuan atau PMDK. Dan yang ketiga, seleksi berdasarkan tes masuk. Poin yang kedua, kriteria penerimaan peserta didik baru. Terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama, kriteria acuan patokan. Yang kedua, kriteria acuan norma. Yang ketiga, kriteria berdasarkan daya tampung sekolah. Poin yang ketiga, analisis kebutuhan peserta didik baru. Kegiatan ini dilakukan dalam langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan jumlah peserta didik yang akan diterima. Yang kedua, menyusun program-program kesiswaan. Poin yang keempat, rekrutmen peserta didik baru. Langkah-langkah ini yaitu sebagai berikut. 1. Pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru. Yang kedua, pembuatan dan pemasangan pengumuman penerimaan peserta didik baru yang dilakukan secara terbuka. Poin yang kelima, seleksi peserta didik baru. Cara-cara seleksi ini dapat digunakan sebagai berikut. 1. Melalui tes atau ujian. Yang kedua, melalui penelusuran bakat dan kemampuan. Yang ketiga, berdasarkan nilai STTB atau nilai UN. Poin yang keenam, orientasi. Orientasi peserta didik baru adalah kegiatan penerimaan siswa baru dengan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan atau sekolah tempat peserta didik itu menempuh pendidikan. Situasi dan kondisi ini menyangkut lingkungan fisik sekolah dan lingkungan sosial sekolah. Yang ketujuh, penempatan peserta didik atau pembagian kelas. Sebelum peserta didik yang telah diterima pada sebuah lembaga pendidikan atau sekolah mengikuti proses pembelajaran terlebih dahulu, perlu ditempatkan dan dikelompokkan dalam kelompok belajarnya. Pengelompokan peserta didik yang dilaksanakan pada sekolah sebagian besar didasarkan pada sistem kelas. Poin 8, pembinaan dan pengembangan peserta didik baru. Pembinaan dan pengembangan peserta didik baru dilakukan sehingga anak mendapatkan bermacam-macam pengalaman belajar untuk bekal kehidupan di masa yang akan datang. Untuk mendapatkan pengetahuan atau pengalaman belajar ini, peserta didik harus melaksanakan bermacam-macam kegiatan. Lembaga pendidikan atau sekolah dalam pembinaan dan pengembangan peserta didik biasanya melakukan kegiatan yang disebut dengan ekstrakurikuler. Poin 9, pencatatan dan pelaporan. Kegiatan pencatatan dan pelaporan dimulai sejak peserta didik itu diterima di sekolah tersebut sampai mereka lulus atau meninggalkan sekolah tersebut. Pencatatan tentang kondisi peserta didik perlu dilakukan agar pihak lembaga dapat memberikan bimbingan yang optimal pada peserta didik.
Sedangkan pelaporan dilakukan sebagai wujud tanggung jawab lembaga agar pihak dapat mengetahui pengembangan peserta didik di lembaga tersebut. Pencatatan ini seperti mencatat buku induk siswa, daftar mutasi peserta didik, buku catatan pribadi peserta didik, daftar nilai, buku rapot, dan sebagainya. Poin 10 yaitu kelulusan dan alumni. Kelulusan adalah penyataan dari lembaga pendidikan atau sekolah tentang telah diselesaikannya program pendidikan yang harus diikuti oleh peserta didik. Sekian penjelasan dari saya. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari hasil presentasi kelompok 4. Manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah sampai dengan mereka lulus. Yang diatur secara langsung adalah dari segi-segi yang berkenan dengan peserta didik secara tidak langsung. Pengaturan terhadap segi-segi lain selain peserta didik yang dimaksud untuk memberikan layanan sebaik mungkin kepada peserta didik. Tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan peserta didik tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan atau sekolah. Lebih lanjut, proses pembelajaran di lembaga tersebut dapat belajar secara lancar dan tertib teratur sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Fungsi manajemen peserta didik adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenan dengan segi-segi individualitasnya, segi sosial, aspirasi kebutuhan, dan segi-segi potensi peserta didik lainnya. Agar tujuan dari fungsi manajemen peserta didik dapat tercapai, ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, presentasi dari kelompok 4 telah selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.